Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah dibuat dengan judul implementasi algoritma Kruskal dalam menentukan rute terdekat pada tempat wisata di Kabupaten Buleleng. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya Ketut Wana Rimbaul dan rekan saya Gede Agus Darmawan. Nah, penelitian ini dilatar belakangi yang pertama yaitu Kabupaten Buleleng memiliki banyak objek wisata yang patut kita kunjungi. Nah, di mana beberapa di antaranya yaitu wisata air terjun Sekumpul, kemudian ada Pantai Lovina, Air Panas Banjar, Desa Wanigiri, Danau Tamblingan, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya dalam mengunjungi tempat wisata ini kita perlu mencari rute untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Namun ada banyak rute yang dapat kita lalui. Hal ini akan menjadi positif karena kita memiliki banyak opsi untuk memiliki banyak opsi jalan untuk mengunjungi tempat tersebut. Namun akan menjadi hal negatif karena kita akan jadi kebingungan menentukan rute karena banyaknya rute yang ada untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Nah, oleh karena itu kelompok kami membuat rumusan masalah dari latar belakang tersebut, yaitu yang pertama bagaimana cara menentukan rute terdekat untuk mengunjungi semua tempat wisata yang ingin dikunjungi. Lalu bagaimana algoritma Kruskal dapat memecahkan permasalahan tersebut? Lalu efektifkah algoritma Kruskal apabila diimplementasikan dalam permasalahan tersebut? Nah, dari permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara menentukan rute terdekat untuk mengunjungi tempat wisata, kemudian untuk mengetahui algoritma Kruskal ini bisa memecahkan permasalahan tersebut. Lalu untuk mengetahui efektivitas dari algoritma Kruskal apabila diimplementasikan dalam permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya terkait dengan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan di bagian pembahasan. Nah, di sini kami sudah membuat sebuah tabel yang berisikan 5 destinasi wisata yang akan dikunjungi. Nah, destinasi tersebut antara lain Danau Tamblingan, Desa Wanagiri, Air Panas Banjar, Pantai Lovina, dan Sekumpul Waterfall. Nah, masing-masing dari destinasi wisata tersebut kita akan tandai dengan vertex 0 sampai dengan vertex 4. Selanjutnya untuk implementasi algoritma Kruskal, nah di sini kita akan membuat sebuah graf di mana graf tersebut berdasarkan posisi dari destinasi wisata pada peta wilayah Kabupaten Buleleng. Nah, ini merupakan graf yang dihasilkan yang dimana graf ini berisi vertex 0 sampai dengan vertex 4 untuk mewakili titik dari destinasi wisata, dan juga di sini sudah berisi bobot atau jarak yang kami dapatkan di Google Maps. Untuk menerapkan atau mengimplementasikan algoritma Kruskal ini dalam mencari rute terdekat, langkah yang pertama yang dilakukan yaitu kita harus mengurutkan semua sisi dari sisi yang memiliki bobot paling kecil sampai sisi yang memiliki bobot paling besar. Nah, maka dari itu didapatkan sebuah tabel dengan hasil dari pengurutan tersebut. Bisa dilihat pada gambar tabel di samping. Nah, setelah sisi tersebut terurut berdasarkan bobotnya, selanjutnya kita akan memilih sisi dengan bobot dari bobot terkecil sampai dengan bobot terbesar.
Namun, dalam pemilihan sisi tersebut tidak boleh memilih sisi yang berbentuk sirkuit. Untuk sisi pertama bisa kita lihat pada tabel, yaitu sisi V0 ke V1 dengan bobot 10. Selanjutnya kita akan pilih sisi tersebut dengan memberi warna oranye pada graf dan warna hijau pada tabel. Untuk sisi kedua yaitu sisi V2 ke V3 dengan bobot 10. Kita pilih sisi tersebut, lalu kita memberikan tanda, yaitu memberikan warna sisi tersebut dengan memberi warna oranye pada graf dan memberi warna hijau pada tabel. Kemudian untuk sisi ketiga yaitu sisi V1 ke V4 dengan bobot 20. Kita lakukan hal yang sama, kita pilih sisi tersebut dan kita tandai dengan memberi warna oranye pada graf dan memberi warna hijau pada tabel. Untuk sisi keempat yaitu V1 ke V3 dengan bobot 20, kita juga lakukan hal yang sama, kita pilih sisi tersebut, kemudian kita tandai dengan memberi warna oranye pada graf dan memberi warna hijau pada tabel. Berbeda dengan sisi kelima, di mana sisi kelima yaitu V0 ke V2 dengan bobot 21. Jika sisi ini dipilih, maka akan membentuk sirkuit. Nah, bisa kita lihat pada graf. Di sini saya sudah memberi tanda dengan memberi warna merah. Nah, ini sisi tersebut akan membentuk sirkuit yaitu vektor 0, 1, 3, dan 2. Maka dari itu, sisi ini tidak akan diambil. Begitupun dengan sisi-sisi selanjutnya. Mulai dari sisi V0 sampai V2 sampai dengan V2 ke V4, itu merupakan sisi yang jika diambil akan membentuk sirkuit. Seperti yang kita lihat pada graf, di sini kami sudah menandai dengan warna merah. Yang ini menandakan sisi tersebut tidak akan kita pilih karena akan menghasilkan sirkuit atau membentuk sirkuit. Nah, graf yang didapatkan dari mengimplementasikan algoritma Kruskal ini bisa kita lihat pada graf ini. Nah, di sini kita mendapatkan total bobot yaitu 60. Nah, ini menandakan bahwa jarak yang ditempuh untuk mengunjungi 5 destinasi wisata berdasarkan implementasi dari algoritma Kruskal ini yaitu sejauh 60 km. Next, untuk bagian program akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana implementasi program komputer dari algoritma Kruskal tersebut. Nah, yang pertama di sini kita memerlukan beberapa library. Kemudian kita membuat kelas graph dan beberapa variabel yang bagi untuk graph dan bagi geometrinya. Lalu variabel view bertipe data integer untuk menentukan jumlah sisi data graph. Kemudian di sini ada beberapa function with yang antaranya yaitu untuk menentukan jumlah bobot, dasar dan yang lainnya. Nah, kemudian di bagian sini ada function point ini. Di sini kita mengurutkan atau mensorting bobot dari masing-masing graf dari yang kecil ke yang terbesar. Nah, kemudian di sini menghitung jumlah bobot dan sisi yang dipilih. Lalu untuk program utamanya di sini kita memasukkan sisi yang pertama,
Kemudian sisi yang kedua, dan di bagian sini adalah untuk bobotnya. Kita masukkan sesuai dengan gambar graf yang telah didapatkan sebelumnya. Nah, berikut merupakan hasil dari program komputer yang didapatkan sesuai dengan perhitungan manual sebelumnya. Dari sekian terkait dengan program komputer. Nah, berdasarkan apa yang tadi telah kami jabarkan sebelumnya, kami mendapatkan kesimpulan bahwa pada kasus ini algoritma Kruskal kurang efektif digunakan. Mengapa? Misalkan kita berada pada titik 0. Saat kita ingin menuju ke titik 4, sesuai dengan algoritma Kruskal yang sudah tadi kita implementasikan, maka kita harus menuju ke titik atau vertex 1 terlebih dahulu, baru kita bisa menuju ke vertex 4. Nah, di mana jika dijumlahkan jarak yang ditempuh itu menjadi 30 km. Sedangkan jika kita lihat pada grafik ini, di mana seharusnya kita bisa langsung menuju ke dari vertex 0 ke vertex 4, yaitu dengan jarak 28 km. Nah, namun hal itu tidak bisa dilakukan karena akan membentuk sirkuit, yaitu sirkuit 0, 1, dan juga 4. Jadi berdasarkan hal tersebut, untuk kasus ini algoritma Kruskal tidak efektif untuk diterapkan karena kita tidak bisa melalui jalan alternatif contoh dari langsung vertex 0 ke vertex 4 dengan jarak 28 km. Itu tidak bisa kita lakukan karena akan membentuk sirkuit. Itu tadi mengenai pembahasan. Pembahasan mengenai penelitian tentang implementasi algoritma Kruskal untuk mencari rute terdekat dalam mengunjungi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Buleleng. Kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa algoritma ini tidak efektif untuk diterapkan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akan akhiri presentasi ini. Terima kasih.